warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsih. Ismi Hani Aulia min faslil ba mustawal khamis fi syu'bati tadrisil lughah al-arabiyyah fi kulliyati tarbiyah wal mudarrisiyah fi jami'ati Mataram al-islamiyah wal hukumiyah. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan modul yang berjudul konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep pengukuran. Dalam pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukur tertentu. Sedangkan menurut Endang Purwanti, bahwa pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga pengukuran akan selalu berupa angka. Pengukuran ada proses yang namanya penskoran atau scoring. Scoring merupakan proses pemberian angka pada hasil jawaban siswa atau sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh guru, baik secara per item maupun secara keseluruhan. Misalnya sebuah tes esai terdiri dari 5 item soal dengan bobot masing-masing 10, sehingga skor maksimal idealnya jika semua item soal dijawab dengan benar adalah 50. Kemudian hasil tes seorang siswa menunjukkan skor sebagai berikut, seperti contohnya nomor 1 memperoleh skor 8, nomor 2 memperoleh skor 7, nomor 3 memperoleh skor 5, dan nomor 4 memperoleh skor 10, dan nomor 5 memperoleh skor 6. Maka skor total siswa tersebut adalah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 10 tambah 6 sama dengan 36. Kemudian untuk mengubahnya menjadi nilai, maka skor total tersebut dibandingkan dengan skor maksimal idealnya 50. Maka perhitungannya 36/50 kali 100 sama dengan 72. Baik, yang kedua, konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Menurut Dignas yang dikutip oleh Jihad, bahwa penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya. Dengan demikian, dari beberapa pengertian bahwa dapat disimpulkan penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi itu ada 2. Yang pertama, fungsi instruksional. Dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau flashback bagi siswa untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Yang selanjutnya, yang kedua, fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, objek evaluasi hasil pembelajaran. Tujuan yang harus dicapai oleh siswa meliputi perubahan pada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, yang pertama, domain kognitif ini adalah
domain kognitif yang berkaitan dengan pemahaman. Selanjutnya, ranah afektif. Domain afektif ini menekankan pada perasaan, emosi, apresiasi, dan pertimbangan suatu nilai tingkat penerimaan atau penolakan. Penolakan terhadap sesuatu. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Domain ini berhubungan dengan kemampuan melakukan atau menggerakkan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu ada objektivitas. Evaluasi pendidikan hasilnya harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif, sehingga guru tidak boleh melibatkan perasaan atau fakta lain dalam menilai siswa. Selanjutnya yang kedua, komprehensif. Penilaian ini harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek siswa. Yang ketiga, transparansi, yaitu penilaian secara terbuka. Selanjutnya, koherensi. Proses penilaian yang harus memiliki kesesuaian antara soal sebagai alat evaluasi dengan seluruh unsur dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kelima, kontinuitas, yaitu pendidikan yang harus berkesinambungan. Yang keenam, berkeadilan. Yang ketujuh, diskriminabilitas, yaitu evaluasi yang harus dapat membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang pintar atau bisa dibilang bodoh. Selanjutnya, akuntabilitas. Yang kesembilan, validitas. Evaluasi pendidikan harus menggunakan alat evaluasi tes maupun non-tes yang valid. Selanjutnya, reliabilitas. Maksudnya bahwa hasil evaluasi pendidikan harus reliable atau terpercaya. Selanjutnya, ada alat-alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada tes. Tes ini ada tes lisan, tulisan, dan perbuatan. Yang kedua ada non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh. Selanjutnya ada acuan standar penilaian dalam proses penilaian, khususnya untuk nilai akhir atau ujian akhir semester. Ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan. Yang kedua, penilaian acuan normatif atau norm reference. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.